Assalamualaikum, Pak Mustaqim. Waalaikumsalam Bu Amel. Kenapa Pak lesu? Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, nih Bapak Mustaqim tadi udah ngontak saya nih. Kita mau Ya coaching benar. hari ini Pak di sini. Iya Bu. Iya iya. Iya. Ya, ada apa Pak? Tentang apa nih? Bapak mau Nah, di coaching tentang apa hari ini? terima kasih Bu Amel sudah meluangkan waktunya untuk proses coaching kita hari ini. Jadi gini Bu Amel, saya ini kan wali kelas 7 Bu Amel. Nah, Hmm. kelas 7 sekarang itu kan menggunakan kurikulum Merdeka nih Bu. Dan saya harus belajar lagi nih Bu, tentang pengisian rapor. Nah, sebagai walas harus dari sekarang loh Bu menyiapkan bagaimana administrasi untuk mengisi rapor. Nah, saya masih bingung gimana ya cara mengisi rapor kan? Kan kita rapor ya Bu ya. Nah, sedang yang kelas 8 kemarin saja saya masih agak bingung. Sekarang saya wali kelas 7 berhadapan lagi dengan pengisian rapor dengan cara yang baru juga. Gitu Bu Amel. Gimana ya? Oh gitu. Jadi Bapak hari ini mau di coaching mengenai pengisian e-rapor. Iya. Jadi Bapak berharapnya pengisian e-rapor ini Bapak maunya gimana Pak? Nah, jadi kan saya berharap dari kegiatan kita hari ini nanti saya dapatlah pencerahan Bu Angel biar ada motivasi lagi belajar nanti gimana cara pengisian rapor tersebut gitu Bu Angel. Nah, selama ini e-rapor kan bukan yang pertama ya Pak ya. Sebelumnya kan udah. Nah, itu apa yang bikin Bapak bingung di mananya? Nah, kalau rapor sebelumnya kelas 8 itu kan masih belum ini Bu Amel. Sidang studinya itu masih belum dikotak-kotakan, tidak seperti yang kelas 7 sekarang Bu Amel. Banyak sekali indikator yang harus diinput. Nah, dari indikator yang saya harus input itu kadang saya salah input lah Bu Amel, dan ada juga di mana saya merasa jenuh. Jadi tadi kok error terus. Nah, gitu Bu Amel permasalahannya. Oh, jadi indikator salah input, karena banyak salah input jadi jenuh. Nah, Iya. dari pengalaman Bapak sebelumnya, biasanya Bapak apa yang Bapak lakukan? Nah, kalau pengalaman saya sebelumnya Bu Amel, saya bertanya dulu nih Bu Amel sama operatornya gimana cara menginput indikator satu persatu gitu Bu Amel. Jadi tidak sekaligus satu hari itu tak ambil gitu saya input Bu Amel. Terus bagaimana setelah Bapak lakukan itu gimana? Apakah ada perbaikan atau gimana menurut Bapak? Tetapi setelah Bapak lakukan ternyata masih ada kejenuhan kayak gitu ya Pak ya. Nah, Bapak gimana? Apa lagi langkah yang lain selain itu yang udah Bapak coba lakukan agar kesalahannya tidak terjadi lagi, kemudian Bapak tidak merasa jenuh? Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Nah, biasanya Bu Amel kalau pada tahun sebelumnya itu Bu Amel kan, misalnya nih hari ini saya menyelesaikan dulu nih Bu Amel input absennya dulu Bu Amel. Nah, nanti hari berikutnya kalau moodnya sudah baik lagi, saya mulai lagi Bu Amel input tadi kemarin udah absen, hari ini saya input dulu kegiatan ekstrakurikulernya Bu Amel. Nah, biasanya saya lebih suka mengerjakan satu persatu sih Bu Amel, tidak saya orangnya bukan tipe yang suka ngerjain hari itu langsung abel-abel gitu, tidak, karena itu bukan buat saya jenuh, tapi kalau satu persatu ini membuat saya semangat tuh Bu Amel. Nah, jadi oke, hari ini selesai nih tugas saya tentang absen, saya bisa kembali aktivitas yang lain, karena kan aktivitas saya bukan hanya input rapor gitu Bu Amel. Itu dari tahun sebelumnya ya Pak? Iya Bu Nah, untuk Amel. sekarang gimana? Apakah masih Nah, Bapak lakukan seperti itu atau bagaimana? nah gitu Bu Amel. Untuk tahun ini saya belum ada ini Bu Amel, belum ada strategi apakah harus saya menerapkan strategi sama seperti sebelumnya atau saya ikut seperti teman-teman yang lain satu hari itu langsung dikerjakan semuanya gitu Bu Amel. Jadi, setelah Bapak tahu yang dari yang lalu sama yang sekarang, menurut Bapak mana yang terbaik buat Bapak? Nah, kalau menurut saya sih kayaknya
saya bikin kayak tahun lalu deh Bu Amel. Jadi Hmm. saya kerjakan dulu satu persatu Bu Amel. Pertama mungkin saya bisa dulu input absen siswa saya karena kan absen sudah saya rekap nih Bu Amel. Nah mungkin hari berikutnya saya bisa masukkan dulu nilai kegiatan ekstrakurikuler anak-anak saya gitu Bu Amel. Nah nanti sembari menunggu guru-guru lain yang menyelesaikan nilai per bidang studi, nah nanti saya bisa mengumpul nilai IPA dan sebagainya gitu mungkin Bu Amel ya, biar tidak jenuh gitu Bu Amel. Hmm. Terus apa lagi Pak, rencana Bapak selain itu? Nah dan Biar yang Bapak takutkan tadi nggak terjadi, terus Bapak bisa kerja nggak bosan, happy, kira-kira apa? Coba bisa Bapak jabarkan gitu, Bapak jelaskan alurnya gimana? nah jadi kan saya orangnya ini suka bergaul Bu Amel. Nah mungkin kenapa saya bisa merasa jenuh karena saya sendirian kerjain di labor komputer gitu Bu Amel ya. Hmm. Nah jadi mungkin saya bisa mengajak nih Bu Amel teman-teman guru lainnya, wali kelas lainnya untuk bisa mengerjakan atau mengisi e-rapor gitu Bu Amel. Nah jadi mungkin saya besok menghubungi teman saya gitu kan, ayo kita ngerjain e-rapor di labor yuk. Nah biasanya kalau saya ada teman Bu Amel, semangat itu Bu Amel karena tidak merasa sendirian. Nanti kalau sendiri tetap jenuh gitu kan. Terus apa lagi Pak kira-kira? Cuma itu? Terus Nah, strategi untuk menghilangkan bosan jenuhnya mungkin apa lagi kira-kira ya yang penting untuk ini Bu Amel. Nah, yang penting nanti saya akan coba berkoordinasi Bu Amel dengan operator kan jadi ada khusus operator e-rapor gitu Bu Amel ya. hmm. Nah, takutnya nanti saya salah input jadinya error nggak bisa lanjutin lagi akhirnya jadi bad mood nggak mau lanjutin lagi mungkin saya Hmm. berkoordinasi nih Bu Amel sama operatornya jika ada permasalahan gitu Bu Amel tentang pengisian e-rapor tadi itu. Oke. Jadi kan penginputan apa namanya yang dimasukkan di e-rapor kan berarti per bidang studi ya Bapak. Iya. Nah, kira-kira kalau kita masuk input kan ke operator ketika si gurunya udah siap nih sama bahan yang akan diinput. Nah, biasanya belajar dari sebelumnya apakah Pak Mustaqim sudah punya kiat atau strategi agar bahan atau bahan yang akan Bapak input itu tuh tidak ada lagi terjadi kesalahan. Kira-kira strateginya apa? Bagaimana caranya? Eh, Coba Bapak bantu ceritakan. Nah, jadi kan yang paling sering permasalahan itu selain error itu Bu Amel eh, nilai dari guru bidang studi Bu Amel. Jadi kadang ada beberapa guru yang agak telat ya Bu Amel ya, meskipun Hmm. sudah lama ujiannya tapi dia telat ini Bu Amel upload nilainya dia ke aplikasi kan. Nah, itu juga Hmm. menjadi kendala bagi saya. Nah, biasanya saya itu langsung ke kurikulum Bu Amel, ke waka kurikulum. Nah, ke waka kurikulum menceritakan misalnya ada beberapa guru bidang studi itu belum mengupload nilainya. Nah, biasanya masa kurikulum saya itu langsung menghubungi si guru tersebut, Mbak Amel. Nah, untuk segera mengupload nilainya. Gitu, Mbak Nah, Amel. selama ini ketika Bapak menyampaikan kendalanya Bapak ke wakil kurikulum perihal salah seorang teman sejawat Bapak yang belum menginput nilai itu, apakah Bapak menemukan ini apa namanya hasil yang Bapak harapkan? Iya, Bu Amel. Jadi masa kurikulum saya kalau ada suatu masukan itu langsung di action langsung gitu, Pak Amel. Jadi langsung dihubungi guru tersebut kan. Nah, jadi kalau bisa nanti juga biasanya baik dipanggil ke kantor Bu Amel kalau sudah terlalu lama kan nggak diupload itu biasanya langsung dipanggil ke kantor biar Hmm. segera diupload dan tidak menjadi kendala bagi para walas gitu Bu Amel. Nah, kalau di Bapaknya sebagai mungkin Bapak wali kelas ya? Iya Bu Amel. Nah, kalau di Bapaknya kendala-kendala wali kelas kan ngumpulin nilai-nilai nih. Mm-mm. Nah, sebagai wali kelas sekaligus guru bidang studi juga. Nah, Bapak punya ini nggak, punya strategi atau saran untuk teman sejawat Bapak yang agar sama-sama bisa melancarkan kerjanya wali kelas? Kira-kira Bapak harapannya gimana gitu, strategi apa yang bisa kita lakukan sebagai guru bidang studi untuk kelancaran e-rapor?
Nah, biasanya Bu Amel strategi saya itu sering mengingatkan Bu Amel. Nah, jadi misalnya bertemu nih, kayak tadi saya kan saya sering ngajak walas lainnya. Nah, itu salah satu bentuk strategi saya biar agar segera beliau itu mengupload nilainya juga karena kan walas tersebut juga guru bidang studi ya Bu Amel ya. Jadi biasanya kan kalau guru sudah berada di suatu tempat di misalnya di labor komputer tuh biasanya beliau tuh langsung mengupload nilainya. Nah, jadi itu sih strategi saya juga sih Bu Amin mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk kelabor gitu, untuk segera mengerjakan apa yang harus dikerjakan gitu Bu Amin. Gitu ya. Jadi tadi Bapak ada kendala tentang penginputan e-rapor yang error lah, habis itu penginputan yang sering salah, terkendala dengan nilai yang belum kunjung masuk, sementara kita deadline-nya sudah muncul ya Pak. Iya. Nah, berangkat dari situ untuk kedepannya, ini sebentar lagi kita kan mau terima rapor juga nih. Pak Mustaqim punya strategi apa agar kendala atau ketakutan Bapak yang tadi itu enggak terjadi dalam waktu dekat nih? Atau kapan mau Bapak laksanakan? Nah, sepertinya saya ingin seperti tahun kemarin lah Bu Amel, saya coba membangkitkan semangat saya lagi dengan mengerjakan satu persatu dan akan saya lakukan ya pada semester ini Bu Amel, pengisian rapor semester ini. Nah, jadi saya tidak akan menunda lagi, terutama saya sebagai guru bidang studi, nanti saya akan langsung upload nilai saya, sehingga wali kelas yang lainnya itu tidak terganggu seperti yang saya rasakan juga gitu Bu Amel. Itu saja atau ada yang lain Pak? Sepertinya itu yang jelas nanti saya akan mengajak teman-teman lainnya Bu Amel ke labor komputer nih segera biar menuntaskan nilai-nilai yang belum diselesaikan gitu Bu Amel. Berarti berkolaborasi ya Pak? Iya Bu Amel. Gitu. Baiklah, gimana perasaan Pak Mustaqim? Nampaknya wajahnya udah mulai cerah daripada sebelumnya nih. Benar Bu Bagaimana Pak? Amel. Alhamdulillah nih Bu Amel saya dari sesi coaching ini sangat mendapat pencerahan apa yang harus saya lakukan step by step. Nah, terima kasih nih Bu Amel sudah Iya. membimbing saya gitu. Ya, sama-sama Pak Mustaqim. Semoga sesi coaching ini ada manfaatnya untuk Bapak serta saya Amin. ya Pak. Iya, Nah, sepertinya udah ini Pak, udah mau sore nih Pak. iya, iya. Kita siap-siap pulang dulu ya Pak. Iya Bu Amel, Ya terima Pak, kasih yuk. Bu Amel. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah nih siang-siang hari ini saya ada tetamu ini. Ada Bu Amel dari jauh. Nah ini kalau saya lihat Bu Amel kayaknya kurang ceria ini Bu Amel ya. Kira-kira ada apa ya Bu Amel ya? Kelihatannya lesu gitu. Gimana Bu Amel? Iya nih Pak. Saya berterima kasih nih Pak sebelumnya Bapak udah menyempatkan waktu untuk meng-coaching saya. Memang saya sekarang ini agak rada bingung sih Pak. Perihal kan sekarang ya kita dituntut menjadi guru yang kreatif, diharapkan pun siswanya dapat jadi siswa yang kreatif juga ya Pak. Iya, iya, iya. Nah, tapi ketika itu saya lakukan jadi membingungkan gitu. Jadi tujuan saya sebenarnya ingin minta di coaching ke Bapak nih bagaimana ya agar siswa saya dan saya pun bisa menjadi guru yang kreatif dan bisa menghasilkan siswa yang kreatif juga di setiap materi pembelajaran yang saya akan berikan gitu Pak. Baik, Bu Amel. Berarti Bu Amel di sini meminta bantuan ke saya untuk coaching ya, Bu Amel ya. Iya Baik, Pak. jadi Bu Amel, kira-kira nanti dari kegiatan ini sebenarnya apa yang akan Bu Amel harapkan gitu loh dari sesi coaching kita siang hari ini, Bu Amel? Yang saya harapkan dari sesi coaching kita hari ini sebenarnya ada dua Pak. Pertama yang dari saya pribadi juga saya butuh teman ngobrol mengenai apa yang harus saya lakukan. Kemudian dampak dari yang saya lakukan ini saya ingin ada dampaknya kepada siswa saya, nggak hanya saya gitu.
Saya mampu mengkreasikan materi pembelajaran saya, kemudian siswa saya mengerti, setelah itu siswa saya pun bisa, eee, meniru makan lebih baik daripada saya, seperti itu Pak, kira-kira. Baik, jadi Bu Amel berharap dari kegiatan coaching kita hari ini, Bu Amel bisa menemukan cara ya untuk bisa menjadi guru yang lebih kreatif dan menciptakan siswa yang kreatif juga ya. Iya Benar begitu Bu Amel? iya iya Pak. Baik, baik Bu Amel, di sini saya akan coba membimbing Bu Amel ya. Jadi gini Bu Amel, eh, saya kalau saya boleh tahu ya Bu Amel ya, kira-kira eh, makna dari kreatif itu bagi Bu Amel itu seperti apa? Kalau saya pribadi kreatif itu Pak, kita bisa menghasilkan sesuatu yang tidak biasa, beda dari yang lain Pak, Mm-mm. kayak gitu. Berarti dari penjelasan Bu Amel tadi, kalau kreatif itu bisa menghasilkan sesuatu karya gitu ya Bu Amel ya, yang Mhm. tidak seperti biasanya. Nah, sebelumnya apakah pernah Bu Amel menghasilkan sesuatu gitu Bu Amel? Pernah Pak, Mm-mm. itu tuh pembelajarannya yang, semester ini saya temukan juga sebelum kita pandemi. Iya, Itu iya, tuh iya. pada pembelajaran teks eksposisi, kebetulan kan saya belajar bahasa Indonesia ya Pak. Iya, iya, iya. Jadi itu tuh pernah saya kreasikan, caranya itu yang biasanya kan kebanyakan teman-teman saya waktu itu untuk teks Mm-mm. eksposisi ya udah baca berita, habis itu selesai kayak gitu kan Pak, baca berita, buat berita Mm-mm. seperti biasa. Nah saya waktu itu 4-5 tahun yang lalu itu membuatkan, anaknya ini diminta tidak dalam bentuk teks seperti penulisan berita, tapi cenderung mereka Mm-mm. buat berkelompok, kemudian bentuk koran, model koran, tapi nggak Mm-mm. mungkin di-print. Waktu itu saya minta anaknya pakai, saya berpikir apa ya kira-kira yang, eee, mereka nggak perlu cari percetakan untuk nge-print teksnya, tapi mereka bisa manfaatkan, sesuai sama kapasitas mereka pada saat itu. Saya lihat Mm-mm. waktu itu ada di dinding kelas ada kertas karton. Nah, kan kertas karton ada warna putih tuh ya. Nah, saya Iya, iya, mintalah iya. anak pakai kertas karton warna putih, dia lebar, dilipat 2. Jadi kayak koran mini. Isinya apa? Isinya sama kayak koran, tapi isinya tuh dibuat sama anak-anak. Buat beritanya, terus ditempelkan, dibuat model, di-printing, di-print model Mm-mm. kolom, kolom koran nanti digunting Iya, iya, iya. rapi-rapi, terus dirapat-rapatkan persis seperti koran. Tapi kalau sekarang saya rasanya karena udah 2-3 tahun pakai itu rasanya agak-agak bosan gimana gitu, Pak. Dan saya ngerasa, apakah anak yang sekarang yang zamannya udah abad 21 ini masih mau ya ngerjain kerjaan yang ribet rasanya pada zaman dulu, zaman-zaman anak dulu enggak, ini seru gitu. Kalau sekarang ini kan anak, "Duh Bu, susah Bu, gunting tempel buat," gitu loh, Mm-mm. Pak. Iya, iya. Baik Bu Amel, terima kasih penjelasannya. Nah, jadi kan sebenarnya Bu Amel sudah itu ya, sudah punya ide kreatif ya Bu Amel ya, tetapi Bu Amel belum mencoba untuk yang anak sekarang ya Bu Amel ya, untuk siswa sekarang. Nah, Iya. apakah Bu Amel pernah nih mencoba yang ide kreatif yang sudah Bu Amel lakukan sebelumnya itu dilakukan pada masa sekarang? Apakah sudah Bu Amel lakukan? Untuk semester ini, saya belum, Pak. Cuma yang terpikirkan bukan seperti koran lagi yang saya Mm-mm. cobakan Iya, iya, gitu. iya. Kebetulan saya kelas 10 ada ngajar, eee, 5 kelas, sekarang ini saya udah coba, menggambarkan apa saja agar produknya berbeda nih, Pak, kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Saya inginnya ada ininya nanti nih anak-anak, terserah kalian mau buatnya gimana gitu, biar mereka main dulu baru kerja gitu kan, Pak. Jadi saya Baik. pikirkan silakan kalian buat modelnya, model koran boleh, model game TTS boleh, ular tangga boleh, segala macam rolling yang kayak, spin gitu, boleh Mm-mm. juga kayak gitu kan. Cuman dari 5 kelas yang mampu mengeksekusi sesuai sama harapan saya cuman 1, yang 4 bener-bener apa yang saya sebutkan pertama, ya udah mereka Mm-mm. eksekusi 1 itu aja, Pak. Dan Baik, jadi saya baik. membayangkan untuk koran tuh aja mungkin mereka, aduh, akan setiap saat saya nanti di-calling nih, "Bu, Samil ngerti ini Bu nih, gimana ya Bu?" Jadi saya bingung apalah yang rasanya bisa membangkitkan kreativitas anak, habis itu mereka nggak kesulitan.
paling nggak di kelas 10 ini mereka nggak kewalahan gitu Pak. Baik Bu Amel, jadi kan Bu Amel sudah melakukan ya Bu Amel ya suatu proses kreatif yang dilakukan untuk 5 kelas ya Bu Amel ya, yang alhamdulillah satu kelasnya sudah berhasil. Nah, berarti kira-kira nih Bu Amel, rencana apa nih Bu Amel yang ingin Bu Amel lakukan untuk kelas yang mungkin menurut Bu Amel masih agak kurang memuaskan nih Bu Amel? Apa rencananya kira-kira? Saya punya planning, sepertinya beberapa kelas ada yang satu kelas memang ada 9 kelompok itu semua berbeda tuh Pak, hasilnya berbeda. Nah satu kelas lagi ada yang cuma 2-3 kelompok, yang 3 kelas lagi benar-benar sama semuanya, satu kelompok satu kelas gitu kan. Jadi nampaknya untuk 3 kelas ini saya mungkin kayaknya harus ajak mereka fokus dulu sama instruksi yang saya kasih. Habis itu saya harus memperlihatkan gambar atau video mana yang bisa mereka buat. Yang saya bilang tadi, game itu kayak mana ya? Kalau game ini gimana bentuknya? Kemudian memberi gambaran dan bayangan ke anak-anak ini. Habis itu mungkin saya bisa untuk next-nya, tahun depannya kalau masih ada pembelajaran ini, saya mungkin dari kelas yang udah berhasil saya foto, saya minta mereka presentasi, nanti untuk next adiknya bisa saya tampilkan, nih tahun lalu kakaknya ada nih buat bla 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 bla, seperti itu. Mungkin itu Pak, habis itu saya bisa juga saya pribadi mungkin cari lagi nih ATM mana nih yang bagus kira-kira bisa dipakai untuk materi yang ini gitu Pak. Baik Bu Amel, nah itu ide yang sangat luar biasa bagusnya ya Bu Amel ya. Nah kira-kira nih Bu Amel, ada tidak rekan kerja Bu Amel atau guru lainnya yang bisa membantu Bu Amel untuk mewujudkan ide yang Bu Amel kemukakan tadi? Ada tidak? Ada Pak, walaupun nggak satu jurusan sama saya, jujur saya dari yang cara dia suguhkan, kemudian dari model penugasan yang dikumpulkan anaknya ke dia tuh kurang lebih saya ada terinspirasi sama ibu itu, kayak gitu kan. Mulai mungkin saya bisa konsultasi juga sama si ibunya, kemudian mencari cara gimana caranya kenapa di kelas ini bisa dapat hasil yang kayak gini tuh gimana ya caranya, kayak gitu Pak. Berarti nanti Bu Amel mencoba berkolaborasi ya Bu Amel ya dengan rekan guru lainnya untuk mewujudkan ide kreatif Bu Amel. Nah, Iya, ada lagi nggak Bu Amel hal-hal lain yang bisa Bu Amel lakukan selain yang tadi Bu Amel sudah rencanakan, udah Bu Amel jabarkan? Ada tidak Bu? nampaknya saya harus ini Pak, sebelum kita libur kan ajaran baru di semester 2, nampaknya kami harus kayak bidang studi bahasa Indonesia harus berkumpul dulu, kemudian merencanakan pembelajaran apa yang akan kita pakai di awal semester nanti, kemudian model penugasan dan tagihannya seperti apa, kayak gitu kira-kira Pak. Atau mungkinkah kita kolaborasikan yang biasanya hanya satu kelas sama-sama mereka berkolaborasi, bisa nggak kita kolaborasi dua kelas yang berbeda jadi satu, kayak gitu nanti. Rencana saya itu sih Pak. Baik Bu Amel, luar biasa sekali penjabaran rencana Bu Amel ya. Mudah-mudahan bisa itu ya Bu Amel ya bisa diwujudkan dan sehingga Bu Amel menemukan nih titik terangnya biar anak-anak dan Ibu Amel juga menjadi guru yang kreatif dan anak-anak menjadi siswa yang kreatif. Nah Bu Amel, kira-kira kapan nih Bu Amel akan melakukan rencana Bu Amel ini, kegiatan Bu Amel ini? Saya kemarin udah coba berbincang sama teman sejawat ya saya yang sama tingkat Pak. Itu tuh untuk rencana penggabungan 2 kelas ini cuman hanya sepintas lalu, belum duduk seperti rencana saya tadi. Itu tuh di semester 2 untuk materi drama kayaknya Pak. Di semester genap ini ya berarti Bu Amel ya. Iya Pak. Baik Bu Amel. Nah mudah-mudahan gimana Bu Amel perasaannya setelah melalui tes coaching ini Bu Amel sudah mendapatkan jawabannya? Saya sudah sedikit lega Pak, karena ya gimana ya, kalau ada sesuatu yang dirasakan sepertinya harus diceritakan ya Pak. Iya benar. Gitu. Jadi yang awalnya rasanya nggak mungkin, setelah di coaching sama Bapak kayaknya bisa juga nih dicoba dulu gitu Pak. Baik Bu Amel ya, mudah-mudahan idenya Bu Amel segera terrealisasikan rencananya dan diberi kemudahan ya Bu Amel ya.
Iya, Pak, doakan ya, Jadi Pak. ya insyaallah. Jadi sepertinya sesi coaching kita sudah berakhir ya Bu Amel ya. Nah, Iya, kita Pak. kembali lagi Bu Amel. Selamat siang Bu Amel. Siang, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama Jo. Assalamualaikum. Salam.